memang kalau awam yang melihat ya, ruang ICU itu adalah ruang yang sangat menyeramkan ya, momok buat mereka. Tapi buat saya itu campur-campur ya. Kadang menjadi ruang yang menyenangkan kalau saya melihat pasien saya sudah sembuh dan bisa pulang dengan senyuman, dan bisa menjadi menyeramkan kalau pasien saya jatuh dalam perburukan. Selamat datang kembali di Ku Podcast. Kita ngobrol santai seputar Nusa Tenggara Timur. Di episode kali ini, Ku Podcast akan mengangkat tentang COVID di daerah Nusa Tenggara Timur. Kenapa? Karena Nusa Tenggara Timur itu kasus COVID-nya itu masuk kasus tertinggi di peringkat ke-7 se-Indonesia. Jadi bersama Ku Podcast di sini telah hadir dokter penanggung jawab pasien ruang ICU isolasi khusus COVID, Bapak Dr. Ronald Malviano, spesialis anestesi. Halo, selamat sore Pak Dokter. Halo, selamat sore. Selamat sore semua. Apa kabar nih Pak? Baik. Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik ya Pak. Jadi ini benar-benar kita Ku Podcast pengen membagikan kepada teman-teman semua yang nonton Ku Podcast tentang COVID, terkhususnya di Nusa Tenggara Timur ini sendiri Pak. Mungkin untuk pembukaannya saya langsung bertanya ya Pak ya. Boleh. Sebenarnya COVID itu apa sih Pak? Terlalu banyak simpang siur tentang COVID ini Pak. Iya, memang banyak yang sering nanya ya, COVID itu virus apa, binatang apa. Kalau kita sampai di pedalaman di NTT itu ya, di desa-desa itu mereka nggak tahu COVID itu apa. Di daerah NTT Kupang sini, mereka tidak tahu apa itu COVID ya Pak? Di desa-desa di pinggiran itu ya mereka masih minim untuk pengetahuan tentang COVID ya. Jadi secara umum COVID itu masuk ke dalam golongan virus SARS-2 dia itu. Jadi yang paling sering menyerang paru-paru, menyebabkan infeksi di paru-paru. Tapi sekarang ini semua gejala tuh bisa. Semua gejala COVID masuk? Bisa masuk kemana aja, makanya dia dibilang sebagai great imitator. Dia bisa jadi penyakit apa saja. Karena penyakit virus ini adalah self-limiting disease, tergantung oleh daya tahan tubuh kita. Jadi nggak ada obatnya. Yang ada antivirus itu bukan obat untuk mematikan virus ya, tapi untuk mencegah penyebaran virusnya. Virusnya bertambah banyak dalam tubuh, jadi bukan mematikan virusnya. Nah, celakanya karena ini virus baru ya, makanya seluruh dunia ini pandemi karena kita belum punya antibodi. Tubuh belum mengenali virus ini. Antibodi yang pasti untuk virus ini. Virus ini belum ada di tubuh kita. Jadi kenapa juga ini saya loncat kenapa juga kita bebas, butuh Pak. kenapa juga kita pemerintah ya, semua negara tuh pemerintahnya menggalakkan tentang vaksin pemberian vaksin pada penduduknya. Itu ditahan dulu, ntar kita untuk lebih jauh ke vaksinnya mungkin next. Ini untuk awal-awalnya tuh kita Ku Podcast pengen tahu, kan biasa orang cuma tahu kisah pilu derita pasien dan keluarga, padahal kan di balik itu semua ada tim medisnya, ada tim tenaga kesehatannya. Dokter sendiri bisa nggak sih tolong ceritakan sedikit bagaimana hampir setiap hari kan dokter ya untuk menangani
pasien COVID itu kan? Atau 1 kali 24 jam, Oh, 7 hari dalam seminggu. ya, oke. Nah, jadi Iya. kita pengen Pak Iya. Dokter mungkin sedikit curhat Iya. di Ku Podcast untuk Oke. dibagi bersama-sama teman-teman Oke, kisah. ya boleh. Ya, jadi semua pekerjaan ada suka dukanya, ya. Ya. Tapi kalau khususnya di nakes ini kita berjuang untuk raga yang lain, demi raga yang lain. Demi raga yang lain. Jadi ya memang sudah tugas kita sebagai tenaga kesehatan. Iya. Tapi sebelumnya saya mau bilang yang beredar di luar itu kan Mm-mm. selalu dibilang nakes sebagai garda terdepan Iya. penanggulangan COVID. Iya. Kalau saya punya pendapat lain nih, Wah, Mbak. pendapatnya Jadi- Pak Dokter apa nih? Nakes ini adalah garda paling belakang. Garda Jadi paling kalau main belakang. bola tuh Iya. tenaga kesehatan itu adalah kiper. Kipernya ya. Jadi penyerangnya itu siapa? Kalau bukan tenaga kesehatan, penyerangnya itu adalah diri kita sendiri. Oh, Ya, setiap individu itu adalah penyerang. iya. Jadi bagaimana kita mencegah diri kita Untuk terinfeksi terhindar ya. virus dengan protokol mematuhi protokol kesehatan, Iya. itu adalah garda terdepan. Oke. Kalau sudah terinfeksi dan akhirnya terjadi perburukan, Mm-mm. lalu masuk di rumah sakit, Iya. nakes ini adalah penjaga gawangnya supaya tidak terjadi kematian. Jadi kita cegah supaya tidak terjadi perburukan, makanya kita disebut adalah menurut saya Iya. garda paling terakhir. Kalau nakesnya sudah tidak Benar. sudah tidak bisa lagi, Iya. ya bahaya. Benar. Jadi saya mengundang semua bukan khususnya di Nusa Tenggara Timur dan boleh Kota Pak, Kupang. langsung silakan. Jadi undang semua. kita harus sama-sama punya satu pemikiran bahwa garda terdepan itu adalah diri kita sendiri. Ya benar. Kita Saya setuju untuk ini. mau mematuhi protokol kesehatan dengan dulu 3M ya. Ya, sekarang 5M. Memakai masker, lalu kita mencuci tangan, menjaga jarak, lalu menjauhi kerumunan, dan yang paling penting lagi, kalau orang Kupang bilang jangan tapaleo. Oh, jangan tapaleo. Jadi membatasi mobilitas. Ya. Betul. Jadi garda terdepannya itu adalah itu. Nah, Ya. dukanya tadi nanya khusus duka ya. Nah, dukanya di setiap hari Ya. 1 kali 24 jam, Jadi 7 hari. Jadi kalau sudah yang terinfeksi Iya. COVID itu kalau ketemu saya di rumah sakit, berarti dia dalam kondisi parah. Iya. Karena saya sebagai dokter penanggung jawab di ruang isolasi, di ruang ICU isolasi khusus COVID itu adalah penderita COVID yang dengan gejala berat, Iya. sedang menuju berat, sesak nafas terutama ya, kesadarannya sudah menurun. Nah itu awalnya saya juga masih takut awalnya, Iya. tapi lama kelamaan Kota Kupang ini makin mengerikan. Iya. Makin Karena- kesini kok malah makin mengerikan Ya. ya. Awal-awal kayak kita tuh bersih. Ya, nah saya mulai mikir kalau bukan kita siapa lagi yang mau nolong. Iya. Kebetulan juga di rumah sakit tempat saya bertugas itu cukup dilengkapi fasilitas untuk ruang ICU yang Iya. memadai. Jadi ya saya mulai bergelut di ruang ICU. Iya. Jadi dukanya itu adalah kalau kita dapat pasien yang sudah sesak, Mm-mm. penurunan sadaran, pokoknya sudah jelek lah. Iya. Kita harus menumpahkan semua yang kita bisa untuk menyelamatkan. Kebanyakan tuh responnya baik ya, sekitar 60% tidak jatuh ke perburukan. Iya. Dia ada progres baik. Nah itu sukanya. Tapi dukanya tuh ada sekitar 40% yang harus jatuh ke perburukan dan akhirnya kita harus memberikan alat bantu nafas Iya. ya atau ventilator. Nah itu kita kalau berani sudah pakai itu berarti 24 jam kita harus pantau. Benar-benar harus Ya. sigap siaga di tempat ya. Ya, walaupun raga saya tidak ada di situ, Ah. tapi tiap saat saya dilaporkan pasiennya. Apalagi kalau saya harus paling berat itu saya harus mengabarkan tentang perburukan ke pasien atau menyampaikan Iya. berita pasiennya sudah tidak dapat bertahan. Itu sebenarnya paling duka buat saya. Ya, jadi yang Iya. yang paling
berat tuh itu. Yang paling berat kalau maaf, Ya. kalau harus memberitakan kalau wah ini Sudah perburukan sudah segala macam. Jadi kan ya. mereka datang dengan suatu harapan yang Ya, besar harapan bisa sembuh. Iya. Heeh. bahwa semua rumah sakit itu terbatas ruang Iya. ICU-nya dan peralatannya. Ya di tempat saya puji Tuhan agak lebih Fasilitasnya Fasilitas bisa lebih ya. banyak. Heeh. Jadi saya lebih bisa banyak menolong, walaupun Iya. tetap harus kita pilah-pilah, Iya. harus dengan sebijak mungkin mana yang perlu kita pasang alat bantu nafas, mana yang tidak. Tapi ya dukanya itu pertama waktu kita Iya. harus berkorban ya, jadi waktu lebih banyak di rumah sakit. Rumah sakit. Lalu tenaga kita juga, kalau kita sudah pakai pakaian Iya, APD lengkap, APD lengkap itu jangankan untuk makan, untuk ke kamar kecil aja kita tahan itu. iya, Itu benar, berat. betul Dan betul juga. walaupun ruang ber-AC di Iya. dalam itu, waduh luar biasa. Itu 1 jam aja tuh. Di kepala saya tuh tadi berpikir, ini Iya. gimana makannya atau setidaknya kan minum lah ya. Iya. Kalau kita mau minum itu bagaimana? Harus ya ampun Pak Dokter. Apalagi saat kita melakukan pemasangan pipa saluran nafas untuk disambungkan ke alat bantu nafas itu, Iya. ada manuver-manuver yang sulit, yang terbatas sekali dengan memakai hazmat. Iya. Dan kita juga harus jaga keselamatan kita. Jadi memang dukanya di situ. Tapi begitu pasien pulang dengan selamat, itu tidak ternilai Suatu rasanya. kebahagiaan. Dan mereka bisa jadi saksi untuk edukasi ke masyarakat bahwa jangan sampai deh kita jadi seperti Thomas pada saat masa Tuhan Yesus ya. Kita harus melihat dulu, Iya. baru merasakan, baru Betul. percaya. Iya, betul sekali. Iya. Saya juga pengen tahu dokter, ada nggak sih tenaga kesehatan yang juga ikut terpapar virus ini bahkan sampai meninggal? Itu Ya, ya beberapa dari nakes banyak yang terinfeksi ya, dan yang meninggal pun ada. Ya, walaupun jumlahnya belum terlalu banyak karena Iya. kita antisipasi, Iya. karena kita cepat antisipasi. Awalnya tuh kita kecolongan, jadi kita merawat pasien yang ternyata positif. Oh iya. Akhirnya tenaga kesehatan banyak yang terkena, tapi yang sembuh banyak dan yang meninggal juga ada. Nah yang meninggal ini rata-rata yang usianya sudah di atas 50 dan punya penyakit penyerta. Oh. Ya. Jadi ini dokter, virus COVID ini kan seperti kita awam tahu tuh Ya. memang sangat dahsyat ya, sangat sadis lah kalau Ya. dibilang. Tapi kok bisa sih sampai membuat orang tuh meninggal? Apa karena memang penyakit bawaannya yang seperti tadi dokter bilang, atau karena virus ini sendiri? Ya, ya pertanyaannya bagus. Jadi virus corona itu disebut corona karena dia bentuknya tuh seperti mahkota, makanya dinamakan Spesial virus. sekali ya, Ya, bentuknya. kalau dilihat bentuknya nggak Iya. menakutkan ya. Kalau dari saya belum pernah lihat langsung sih. Iya. Semoga nggak usah lihat. Udah nggak usah dokter, amin, nggak usah dilihat. Tapi jadi kalau dari ilmu secara ilmiah saya bisa jelaskan secara umum Iya. bahwa virus itu sebenarnya dia hanya pemicu aja. Dia Oh. trigger untuk antibodi kita bekerja. Jadi selama ini kita sakit flu, sakit demam Iya. berdarah, tidak terjadi perburukan karena antibodi kita sudah ada yang spesifik untuk virus tersebut. Makanya begitu virus masuk, antibodi kita bekerja dan melawan virus tersebut. Sudah kenal Sudah dengan kenal virus tersebut, virusnya. iya. Nah, karena ini virus baru, Heeh. jadi antibodi kita, tubuh kita tuh belum mengenali virus ini. Iya. Ya, pada orang-orang yang dewasa muda, sehat, tanpa ada kelainan Penyakit lainnya. penyerta, Heeh. itu biasanya antibodinya pintar, Oh. masih bagus. Jadi dia menganalisa, lalu dia mengumpulkan data-data, lalu baru melakukan reaksi terhadap virus tersebut. Iya. Nah, akhirnya kita sembuh. Nah, yang bahaya ini pada penyakit orang-orang yang sudah usianya di atas 50. Iya. Ya. Teori mengatakan bahwa usia di atas 50 untuk terjadi perburukan itu naik 53%. Ya. Jadi antibodinya tuh udah sistemnya tuh udah tidak sebagus ya saat
dengan orang sehat dibandingkan di orang bawah sehat. umur Ya, 50 tahun ke bawah jadi ya. begitu ada virus masuk ke tubuhnya, antibodinya bingung. Lalu dia akan mengeluarkan maksimal antibodinya. Itu yang dinamakan nanti badai sitokin. Jadi penyebab perburukan itu adalah karena terjadinya badai sitokin dalam tubuh kita. Itu seperti apa sih maksudnya dokter? Jadi antibodi kita tuh berlebihan. Ibaratnya kalau kita mau menyerang kota Kupang, kita pakai bom atom. Hanya jadi, untuk menghancurkan satu kota Kupang. Ya, jadi dahsyat. Banyak juga yang kena organ-organ vital kita, ya. Terus karena ada reaksi antibodi dan ada reaksi antigen dan antibodi, akhirnya bisa juga terjadi pengumbalan di dalam darah kita. Berarti reaksi dari tubuh kita yang secara berlebihan itu tidak baik. Tidak baik, karena dia juga membabi buta. Oh ya. Dan dia menyebabkan adanya timbunan cairan di mana-mana dan bisa menyebabkan pengumbalan darah. Nah, itu yang paling bahaya itu pengumbalan darahnya. Nah, kalau pengumbalan darah itu bahkan sekarang banyak pasien-pasien yang sudah dinyatakan negatif, bisa terjadi perburukan. Ternyata penyebabnya paling banyak karena adanya sumbatan di organ-organ vital. Ya, kalau dia penyumbatan di kepala, dia nanti gejalanya stroke. Kalau penyumbatan di jantung bisa seperti orang gagal jantung. Jadi meskipun sudah negatif, ya virusnya sudah tidak ada, ya, tetapi dia masih menyisahkan bekas yang banyak. Oh ya, itu cukup panik juga ya dokter. Ya, jadi virus itu dia bisa jadi apa saja. Jadi dia bisa di mana saja. Makanya virus corona itu dibilang sebagai the great innovator. Ada yang kebanyakan sih ya keluhannya sesak. Ada yang keluhannya hanya pencernaan, jadi dia sakit perut, juga bisa ya, diare, badan lemas, ternyata diperiksa COVID positif. Ini mungkin untuk saya jadi tegang ya, mungkin yang nonton ikutan tegang. Dokter boleh nggak sih, ada nggak sih kabar baik dari COVID ini mungkin secara global deh dokter? Coba tolong disampaikan ke kita, mungkin para pendengar di rumah, supaya jangan terlalu khawatir, siapa tahu ada kabar baik, bisa tolong disampaikan. Iya, sebenarnya semua punya kekhawatiran yang sama, Mbak Dewi. Jadi kita nih selama ini berpikiran, wah ini COVID ini kayak arisan aja nih. Hari ini dia kocok keluar nama udah selesai. Kapan kita itu pasti Tapi saya sedikit mempunyai secerca harapan saat pemerintah kita ternyata menyediakan vaksin dalam jumlah banyak, jadi dan digratiskan. Nah, itu kabar bahagia sekali. Karena apa? Karena dengan sudah berjalannya di seluruh dunia vaksin ini, ternyata kemarin saya dengar tuh kabarnya turun sampai 16%. Wow, angka infeksi itu lumayan besar ya, lumayan bagus besar beritanya ya. Jadi, tapi ingat, bukan hanya vaksin aja, tetap tadi 5M. Senangnya harus ditahan tetap harus menjaga protokol kesehatan lagi. Vaksin itu bukan kalau kita sudah vaksin lalu tidak bisa kena, bukan. Jadi vaksin itu supaya tubuh kita mempunyai kekebalan tubuh yang spesifik terhadap corona. Jadi kalau nanti corona datang, tubuh kita sudah mengenali, akhirnya tidak terjadi perburukan. Jadi itu tetap saja kalau nggak mau kena corona ya 5M. Jadi kalau misalkan kita itu kebanyakan stres atau sebenarnya kita nggak sakit, cuman kebanyakan stres yang nggak jelas itu bisa menurunkan imun tubuh kita. Nah itu menarik gitu. Jadi stres. Panik kan orang-orang Stres itu bisa menyebabkan semua fungsi di tubuh kita menurun. Nah, jadi terutama imun. Yang paling kita butuhkan tuh kalau untuk virus imun. Karena kan namanya penyakit virus adalah self limiting disease. Sembuh tergantung daya tahan tubuh kita. Nah, saya dulu waktu masih kecil ya kita ikut sekolah minggu ya. Mungkin Mbak Dewi juga sekolah minggu. Selalu diajarkan hati yang gembira adalah obat. Jadi semua dengar ya, hati yang gembira adalah obat. Kalau kita terinfeksi COVID, sekarang COVID bukan aib lagi. COVID-nya jadi keren. Oh, saya penyintas COVID. Itu sombong. Karena apa? Dicari-cari. Yang kena COVID mencari-cari penyintas COVID untuk mendapatkan plasma. Tapi memangnya si penyintas COVID untuk mendapatkan plasma emang dia bisa donor berapa kali? Kalau donor berapa kali
nggak ada ini, nggak ada batasnya. Batasnya selama dia sehat dan masih masuk kriteria untuk pemberi donor ya. Jangka waktu maksudnya kayak dia hari ini mendonorkan, itu bisa tunggu ada jangka waktunya lagi atau besok pun juga bisa? Sebaiknya 2 minggu atau 1 bulan sampai plasmanya itu terbentuk lagi di dalam tubuh. Kalau plasmanya kita ambil terus nanti juga bahaya. Wah, banyak yang sombong berarti saya udah pernah kena COVID nih. Jadi ingat, COVID itu bukan aib. COVID itu kita harus perangi sama-sama. Iya. Kalau kita positif, kita harus terbuka bilang supaya memutus mata rantai. Jadi langsung ditolong ya. Langsung ditolong juga dan kita tracingnya jadi lebih mudah. Iya. Supaya kalau tidak ya nggak akan selesai nih COVID. Ya. Berarti COVID ini tidak buruk-buruk amat selama kitanya sendiri yang seperti dibilang Pak Dokter bisa jadi garda terdepan untuk melarang virus ini masuk sendiri, kita cegah sendiri ya Pak Dokter ya. Pemerintah, tenaga kesehatan itu garda tengah dan garda belakang. Garda terdepannya itu kita sendiri, diri kita sendiri. Kita mau tidak menjalani protokol kesehatan. Kalau kita sendiri mau, kita sama-sama berperang lawan virus ini, pasti kita secepatnya bebas dari pandemi ini. Kita bisa langsung segera memutuskan mata rantai COVID ini melalui diri kita sendiri dan itu juga menolong sesama kita. Oke dokter, ini sekarang kita masuk agak sedikit sensitif menyangkut rumah sakit ya. Wah, Siapa tahu di Eskalerik pernah atau mungkin pernah digosipkan tentang isu rumah sakit mengcovidkan pasien. Jadi dia masuk bukan dengan penyakit COVID, tetapi dia meninggal langsung dinyatakan COVID. Saya terima kasih juga sudah diberi kesempatan untuk menanggapi ini. Sekalian saya edukasi ke masyarakat. Banyak memang yang begitu ya. Jadi kalau kita mungkin nggak terlalu berdampak ya dengan untuk Nusa Tenggara Timur. Bukan, maksudnya saya sendiri tidak terlalu berdampak dengan penolakan itu. Biasanya yang paling berdampak berhadapan sama keluarga pasien itu adalah Satgas COVID di Kota Kupang khususnya. Jadi saat mereka menjemput mau dikubur itu biasanya keluarga menolak. Kalau ada istilah, kenapa sih kok sekarang jadi takut ke rumah sakit? Kenapa? Nanti diperiksa COVID, nanti meninggal nggak ketemu keluarga. Jadi orang sekarang memang angka kunjungan ke rumah sakit itu turun karena takut di COVID kan. Tapi kalau dari kita sih, kita maunya malah ya, tenaga kesehatan ini malah maunya tidak ada pasien COVID di rumah sakit kita. Karena amin, itu kayaknya semua harapan. Karena apa? Karena kita juga mempertaruhkan kesehatan kita. Benar. Mungkin kita kuat, tapi kita pulang ke rumah, ada keluarga kita yang mungkin ada penyakit penyerta, ada orang tua yang di atas 50 tahun, karena jadi kita bisa menularkan ke orang-orang terdekat kita. Jadi kalau bisa tidak ada pasien COVID. Nah, tapi sekarang memang protokolnya kalau kita masuk ke rumah sakit mau dirawat itu harus diperiksa. Harus diperiksa. Karena apa? Karena kalau positif dan tidak diperiksa, itu berapa orang yang ditesting, berapa tenaga kesehatan yang harus terinfeksi dan akhirnya rumah sakit itu akan kolaps. Itu sih sebenarnya kenapa kita periksa COVID. Terus kalau yang meninggal kan bapak saya ini stroke, bapaknya saya jantung, meninggal bukan karena COVID. Pas meninggal diperiksa swab ternyata positif COVID. Begitu mau dikubur ribut. Ya jadi sama sekali tidak. Jadi tujuan pemerintah itu kenapa pada pasien yang probable ya bukan hanya COVID. Kalau kita anggap ini kemungkinan besar COVID juga, kita akan melakukan penerapan protokol penguburan yang sama. Kita anggap sebagai COVID. Kenapa? Itu sebagai salah satu usaha kita untuk memutus mata rantai penyebaran. Ya kan? Yang beredar di masyarakat bila kita meninggal, berarti COVID itu juga meninggal di dalam tubuh kita. Sebenarnya tidak. Oh dokter, itu kita tahan sedikit sampai ke situ. Sampai kaget saya. Sorry dokter, ini kita balik lagi sedikit ke isu rumah sakit mengcovidkan pasien. Ada dari bahasa-bahasa di luar katanya itu menguntungkan pihak rumah sakit karena kalau misalkan mereka COVID nanti rumah sakit dikasih tambah bantuan, dikasih tambah duit. Seperti itu dokter.
Oke, baik. Itu bener nggak sih dokter? Ya, Kepo nih, kepo. ya kita harus, ya mau gimana ya, kita berbuat baik juga pasti orang akan anggap kita negatif ya. Kita bekerja selalu dianggap diukur dengan materi, Ya. padahal pengabdian kita tuh hanya demi raga yang lain dan demi keluarga kita juga. Kita di Kupang ini kota kecil ya, Iya. jadi kesana kenal, kesini kenal. Benar. Nanti kalau kena keluarga kita juga yang rawat. Belum ada cium Iya. hidung kita. Masa sih kita tega gitu, kita menari di atas penderitaan orang. Iya, Bahkan saya sampai saat ini saya tidak tahu. Saya merawat pasien COVID itu saya dapat berapa saya tidak tahu. Iya. Jadi apa yang mau diuangkan gitu. Oh. Saya mempertaruhkan diri saya dan orang-orang terdekat saya untuk terinfeksi COVID, terus demi untuk kesembuhan demi orang hanya raga lain. rupiah yang Iya. seberapa itu saya rasa irasional buat saya ya. Cuman Iya. Sangat ya, disayangkan ya. ya mungkin itu ya kita harus mengerti juga ya, namanya orang habis kehilangan orang yang Iya. disayang, mereka masih denial segala macam, ya kita terima saja. Kita tidak boleh terlalu bereaktif dengan itu. Kita lihatkan saja dengan pengabdian kita, dengan bekerja tulus untuk masyarakat, ya semoga masyarakat mengerti. Jadi kita tidak pernah berpikir tentang rupiah untuk merawat pasien COVID ya. Kita bahkan tidak mengerti berapa yang didapat rumah sakit dari kita merawat pasien. Iya. Apalagi berapa yang kita dapat. Ya itu. Terus Jadi itu. ada lagi apa bahasa-bahasa kalau ini orang kalau sudah meninggal virusnya pun ikut mati. Ya. Tapi kok kenapa sih proses penguburannya harus sesadis ini, setega ini, menjauhkan kita dari orang yang kita sayang seperti itu. Padahal kan ini udah detik terakhirnya, tapi Ya. kita lihat pun juga udah nggak boleh. Betul. Jadi sebelumnya saya jelasin dulu. Jadi virus itu untuk hidup dalam tubuh kita dia akan menempel di sel inang, ya di sel-sel tubuh kita. Dia akan nyari rumah, namanya sel inang itu rumah untuk virus. Begitu rumahnya mati, virus akan mencari rumah baru. Tapi dia tidak langsung mati karena dia bukan bagian dari tubuh kita, ya kan? Kalau tubuh kita mati, jantung berhenti, yang lain juga berhenti. Tapi ini kan virus, tidak ada hubungan sama tubuh kita. Oh berarti ini penting nih, soalnya maaf saya potong dokter. Boleh, ini, boleh. ini teman-temanku podcast benar-benar Ya. harus dengar supaya jangan lagi salah paham Ya. kalau sudah meninggal itu Ya. virusnya juga sudah meninggal, jadi kita boleh dekat. Ya. Padahal sebenarnya masih hidup. Tadi berapa jam lagi dokter? Kalau di udara bebas, di logam dia masih bisa bertahan 7 sampai 9 jam. Tapi kalau di tubuh kita, kalau jantung kita berhenti terus kita dikatakan mati, sel kita tuh butuh waktu untuk mati. Oh iya. Nah, sel kita mati dan masih ada cairan dalam tubuh kita. Virus-virus itu bisa keluar melalui ikut di dalam cairan-cairan tubuh kita. Jadi saat kita meninggal, cairan tubuh kita masih keluar dari tubuh kita. Itu bahaya, bisa menyebarkan virus, menginfeksi orang lain. Jadi kenapa sih harus dengan plastik? Setelah plastik double lagi body bag, baru dimasuk peti lagi. Ya itu sebenarnya satu, cuman untuk mencegah penularan. Apalagi kalau kita tahu ya di NTT khususnya, kalau orang meninggal tuh lebih ramai daripada orang menikah. Ya pestanya lebih ramai. Nah itu bisa 2-3 hari. Nah, bayangkan berapa yang bisa terinfeksi. Jadi tujuannya itu tujuan kita bukan memisahkan atau menghilangkan adat dari masyarakat, tapi untuk mencegah penyebaran lebih lanjut Dan memutuskan mata rantai COVID cukup sampai di orang yang meninggal ini, supaya jangan tertular mungkin ke keluarganya yang terdekat. Betul. Soalnya itu benar-benar ini dokter benar-benar menjawab ketidaktahuan kita yang awam, yang pikir si pasien sudah meninggal, berarti virusnya juga ikut meninggal. Kenapa ya dong pun tega, ketong sampai terima kasih dokter untuk penjelasan yang seperti itu. Semoga kita semua yang dengar acaraku podcast benar-benar tahu, benar-benar paham. Amin. Ini aktivitasnya direkam dari luar ruangan ya? Ya, ini mereka ambil kegiatan saya di dalam ruang isolasi saat akan memasang alat bantu nafas ke pasien dari CCTV. Dari CCTV. Di ruang perawat. Jadi ya beginilah kurang lebih.
Itu dokter apa namanya? Ini maaf dokter, sebelumnya saya pengen tahu ini pasien yang sedang berusaha untuk dipasangkan ini dia selamat atau tidak? Ini sampai hari ini masih kita rawat. Masih di ruang ICU. Di ruang ICU dengan bantuan alat bantu nafas ventilator itu. Jadi memang kalau awam yang melihat ya ruang ICU itu adalah ruang yang sangat menyeramkan ya, momok buat mereka. Tapi buat saya itu campur-campur ya. Kadang menjadi ruang yang menyenangkan kalau saya melihat pasien saya sudah sembuh dan bisa pulang dengan senyuman, dan bisa menjadi menyeramkan kalau pasien saya jatuh dalam perburukan. Jadi yang paling kayak terasa pilu sekali itu kayak ada pasien, pasiennya kan bukan cuma satu, terus kemudian para tenaga kesehatan yang di dalam itu seperti apa sih kegiatan kayak ada nggak sih kayak tiba-tiba lu ambil ini mau diselamatkan nih, terus kayak masih hektik gitu di dalam ruangan. Ya pasti ada hektik, itu namanya emergency. Kita pasti iramanya bukan irama Melayu ya, iramanya dangdut koplo, cepat gitu. Cuman yang paling kita terasa itu kalau pasien-pasien yang masih sadar dan dia sesak, lalu kita melihat mereka bukan sebagai pasien, kita sudah dekat secara emosional, kita sudah ada empati kita terhadap pasien tersebut, terus kita melihat ya begitu kita sedih, tapi kita harus menghibur mereka. Itu campur aduk rasanya. Di saat hati terasa sakit, tapi kita harus tetap ceria, tegar, dengan intonasi yang tetap terjaga, menyemangati mereka, walaupun kita harus bersandiwara ya, kita tegur dia, kita kasih semangat dia itu sedih. Dan yang paling saya tidak suka itu adalah menyampaikan berita buruk ke keluarga. Jadi dokter sendiri yang langsung menginformasikan ke keluarga, by phone langsung atau? Jadi kalau hubungan dokter sama pasien dan keluarga itu sebaiknya tatap muka langsung. Karena kalau dia telepon atau via chat WA itu tidak bisa dijadikan dasar. Ya. Jadi kita harus tatap muka langsung, kita harus melihat kondisi mentalnya keluarga juga. Kita harus hati-hati, cara kita menyampaikan juga harus hati-hati. Dan tidak boleh ada kata-kata yang salah sehingga mereka salah tangkap dan akhirnya menyalahkan kita, atau mereka seperti mendapat janji-janji surga. Kita bilang bagus, ternyata besok meninggal, itu potensial problem. Jadi itu sangat-sangat sulit dan sangat-sangat butuh mental yang kuat juga kitanya untuk menyampaikan suatu kabar buruk dari pasien ke keluarganya. Jadi ya itu paling berat sih kalau saya, dokter, selain merawat pasien. Dokter pernah nggak sih ada di situasi di mana sudah mengabarkan kepada keluarga pasien misalkan yang terburuk, terus keluarganya tuh tidak terima? Sampai saat ini sih belum. Sampai saat ini sih belum ya. Karena saya juga ajak mereka sama-sama ikut membantu. Kita dari tim medis berusaha di bidang kita, dari keluarga kita minta doa dan semua support kerjasamanya supaya kita bisa bekerja dengan satu visi yang sama, yaitu pasiennya bisa sembuh. Ya, dokter juga pernah nggak ada di satu titik situasi kalau ini saya belum bisa pulang ke rumah atau saya harus lembur sampai malam, terus mengabari ke keluarga, itu bagaimana dokter? Dokter ini sudah berkeluarga kan? Sudah berkeluarga. Oke, dokternya sudah berkeluarga. Ini saya langsung main sok tahu aja. Jadi semenjak saya berkecimpung di dunia dokter spesialis anestesi ya, mulai dari sekolah sudah punya sebutan sendiri dari keluarga, yaitu Om Japul. Jarang pulang. Oh, jarang pulang. Om Japul. Dan begitu saya lulus dan saya bekerja mandiri di
mengabdi di Kota Kupang, tambah lagi satu marga. Jadi marga Simatupang. Simatupang. Siang malam tunggu panggilan. Oh iya. Jadi Japul Simatupang. Jarang pulang. Siang malam tunggu panggilan. Jadi keluarga sudah mengerti kondisi seperti itu. Ya pokoknya kalau nyari saya itu nggak susah. Kalau nggak di rumah sakit, di ruang kamar operasi atau di ruang ICU. Nah tambah lagi sekarang COVID ya mungkin ruang ekstra isolasi, lagi. Ekstra. Cuman memang kita mulai membatasi pasien juga di rumah sakit. Membatasi pasien? Ya, untuk selain COVID, karena memang dari pasiennya sendiri yang mungkin takut datang ke rumah sakit. Yang kedua juga supaya tidak terjadi penyebaran juga di rumah sakit kan sumber infeksi. Kita tahu kan kalau di NTT ini satu orang yang sakit yang nganter satu RT. Betul. Jadi memang kita batasi untuk yang bisa kita tunda operasinya kita tunda. Tapi kalau operasi harus segera tetap kita dilayani dengan apapun itu ya, walaupun dia COVID juga kita tetap menyelamatkan. Mungkin di sini kita belum begitu betul-betul merasakan piluhnya ruang ICU karena kita nggak masuk ke dalam ya karena betul. Kita juga nggak ngikutin setiap hari karena siapa sih kita mau berani masuk untuk tertular untuk mengikuti itu, padahal kalau ini sebenarnya sangat seru kalau misalkan kita ikuti setiap hari ini bisa-bisa kayaknya kita yang nangis sendiri karena tadi saya benar-benar terharu ketika dokter bilang ini kondisinya buruk tapi dokter harus tetap menyemangati mereka padahal hati dokter sendiri sudah saya sendiri gitu sudah hopeless gitu, tapi tetap harus menyemangati mereka tuh rasanya berat. Terus ya kalau saya mungkin masih bisa pulang ya, tapi teman-teman saya perawat di ruang isolasi itu ada yang sudah 2 bulan tidak pulang ke rumahnya karena mereka diisolasi sendiri. Itu mereka pulang kemana dokter? Mereka ada tempat isolasi untuk petugas nakes yang kerja di isolasi. Nanti setiap 1 bulan atau 2 bulan mereka akan berganti. Itu memang disediakan oleh pemerintah. Oleh pemerintah. Ya kalau saya karena saya pulang terus ya itu seminggu hampir 2 kali hidung dicolok-colok ya dicek. Kalau saya positif ya saya isolasi. Dokter pernah positif? Belum. Puji Tuhan belum. Ya. Amin, jangan sampai lah dokter ya. Ya karena kalau yang paling penting di rumah sakit itu bukan alat-alat yang mahal-mahal itu, tetapi tenaga kesehatan ini. Kalau mereka nggak ada kurang, sudah kita tidak bisa merawat apa-apa walaupun ada fasilitas yang lengkap. Benar sekali. Jadi kita jaga benar-benar tenaga kesehatan kita supaya jangan terinfeksi. Tadi kan saya sempat cut ketika dokter mau menjelaskan tentang vaksin ini kan. Betul. Jadi benar nggak sih dokter vaksin ini itu bisa untuk menjadi harapan kita untuk ke depan kita tuh udah nggak takut bepergian lagi atau apapun setelah sudah divaksin. Tapi sebelum itu ada rumor tentang kok ini kita divaksin tapi tetap masih kena juga. Setelah divaksin masih positif juga, itu dokter boleh menjelaskan untuk kita? Oke. Jadi ya vaksin itu kan bukan, kalau kita divaksin bukan berarti kita tidak bisa kena. Jadi vaksin itu adalah memasukkan virus yang tidak aktif atau virus mati ke dalam tubuh supaya tubuh mengenali ya, jadi antibodi kita mengenali virus tersebut sehingga suatu saat kalau kita terinfeksi tubuh kita sudah punya antibodi spesifik untuk virus tersebut. Akhirnya ya kita sama seperti kalau flu dulu puluhan tahun lalu saat pertama kali ada flu itu pandemi seluruh dunia dan jumlah yang meninggalnya lebih banyak flu. Saat ini kita kena flu tuh cuman kayaknya gejala flu nih. Padahal dulu sangat-sangat menakutkan. Nah itu yang kita kejar dengan vaksin. Intinya herd immunity. Jadi untuk mengejar herd immunity itu minimal 75% dari populasi di negara atau di dunia ini sudah divaksin atau sudah mempunyai antibodi spesifik dalam tubuhnya. Kalau 75% aja sudah tercapai, sudah ada herd immunity. Jadi nanti kalau sudah masyarakat Indonesia 75%-nya sudah diberikan vaksin, terus sudah terjadi herd immunity di negara kita, saat kita kena corona ya sama kayak kena flu. Jadi, aduh kayaknya gue mau corona nih.
Oh, berarti, Jadi berarti gitu. tahap awal dari Ya. vaksin itu Ya. untuk memperkenalkan tubuh kita Ya. dengan virus yang baru ini, Betul. untuk masuk ke tubuh kita supaya antibodi kita tuh lebih mengenal lagi kalau Ya. ini virus yang ini Sudah. harus ada antibodi yang ini Betul. untuk tangani dia. Ya, sudah terbentuk antibodi spesifik untuk corona. Jadi kalau kita terkena corona tidak akan jatuh ke perburukan. Ya. Jadi ya paling ya, kalau selama daya tahan tubuh kita baik ya, Ya. sama kondisi tubuh kita baik, itu pasti palingan hanya nggak enak badan, seperti mau flu aja. Jadi besok-besok kalau kena corona tuh, aduh sepertinya mau corona nih. Jadi dia hanya untuk tubuh kita mengenali virus. Bisa saat pertama vaksin pertama terus kena bisa. Karena dari masuknya vaksin pertama sampai timbul terbentuknya antibodi yang di dalam tubuh kita tuh butuh 14 hari. Jadi makanya setelah suntikan pertama 2 minggu kemudian kita disuntik lagi. Oh, jadi selama kita baru dapat vaksin tahap pertama itu sebenarnya kita di masa harus tetap sangat amat jaga diri kita. Ya. Bila perlu isolasi aja lah meskipun nggak sakit gitu ya dokter ya. Sudah pokoknya satu, vaksin itu bukan obat untuk mencegah atau tameng kalau sudah vaksin kita tidak kena. Bukan. Vaksin itu tadi yang saya jelaskan supaya antibodi kita terbentuk. Yang paling utama ya 5M itu. 5M tetap itu 5M itu. Tetap. Jadi untuk menjaga kita tidak terinfeksi tetap 5M. Ya, harus menjalankan 5M. Ya, protokol kesehatan dijalankan dengan baik. Terus oh ya, saya boleh tambahkan Mbak Dewi. Oh, boleh. Jadi silahkan dokter. kita semua sama-sama mengajak semua masyarakat khususnya Kota Kupang dan Provinsi NTT ini sudah masuk ke tahap 2 untuk vaksinasi untuk pedagang pasar, TNI, Polri, terus pemuka agama segala macam sudah masuk. Ayo, mari sama-sama kita sukseskan gerakan vaksin COVID ini supaya tercipta herd immunity yang cepat. Ya, jangan takut ya, jangan takut. Ya, jadi masa nggak bosen sih kita sekolah pakai laptop, pakai masker kemana-mana. Jadi vaksin cukup gratis loh, gratis, luar biasa Presiden Jokowi kita ini. Nah, Pak Presiden kita sangat hebat ya, menggratiskan semuanya vaksin untuk masyarakat Indonesia. Kita hanya sorong bahu aja pokoknya. Jadi semua masyarakat yang bisa divaksin, jangan takut ya. Karena kenapa? Vaksin pemberian pertama kenapa tenaga kesehatan? Kan tidak mungkin kalau itu membahayakan. Pemerintah kita membahayakan tenaga kesehatan, tidak mungkin. Presiden kita sudah suntik, tenaga kesehatan semua disuntik. Jadi saya ajak semua masyarakat yang memang bisa mendapatkan vaksin, jangan takut. Mari kita sukseskan gerakan vaksinasi ini supaya tercipta herd immunity lebih cepat di negara kita khususnya. Itu Mbak Dewi. Terima kasih Pak Dokter. Mungkin kehadiran Pak Dokter di Kupodcast bisa menambah pengetahuan teman-teman kita di luar sana mungkin yang belum pertama di daerah pelosok belum terlalu tahu apa itu COVID. Kemudian poin penting tadi kenapa sih orang kalau meninggal tetap kita dijauhkan. Kemudian sama vaksin tahap pertama itu benar-benar suatu informasi yang sangat penting untuk kita semua. Jadi kita semua di rumah tuh tidak boleh panik. Karena stres itu sendiri bisa menurunkan imun kita. Mungkin ada pesan-pesan yang pesan-pesan untuk kita semua terkhususnya warga Kupang, warga Nusa Tenggara Timur tentang COVID seperti 5M tadi itu Pak. Boleh langsung silakan. Jadi saya mengajak mama bapak, saudara semua, kakak adik untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan 5M. Jadi yang pertama memakai masker, kedua mencuci tangan, ketiga menjaga jarak, keempat menjauhi kerumunan, dan yang kelima membatasi mobilitas. Ya, jadi 5M itu harus kita patuhi, dan kalau sudah saatnya kita mendapatkan vaksin, segera datang ke pusat-pusat layanan kesehatan yang ditunjuk untuk memberikan vaksin. Salam sehat, tetap sehat, tetap semangat. Pokoknya jangan kita putus asa. Ya, mari kita sama-sama memutuskan mata rantai COVID ini. Terima kasih Pak Dr. Ronald sudah datang ke Kupodcast. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dadah.